Bang, mantan suami saya merampok katanya. Lalu dia lari ke rumah saya, bang. Dia sembunyi. Apakah saya bisa dihukum karena menyembunyikan mantan suami saya dari kejaran petugas? Itu pertanyaannya ya. Jadi ini terkait dengan menghalang-halangi penyidikan, atau bahasa Inggrisnya, bahasa kerennya itu obstruction of justice. Itu diatur di pasal 221 KUHP ayat 1. Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. 1. Barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barang siapa memberikan pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu diserai menjalani jabatan kepolisiannya. Jadi kalau kita menyembunyikan tersangka atau menyembunyikan orang yang dicari polisi, atau kita menolong mereka untuk bersembunyi, maka kita dikenakan pasal 221 ayat 1 ini. Ini mengenai orangnya ya teman-teman ya. Kemudian ayat 2, barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupi atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutan, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan, atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu diserahi menjalani jabatan kepolisian. Di ayat 2 ini maksudnya kalau kita menghilangkan barang bukti atau merusak TKP, menyamarkan bukti-bukti kejahatan gitu ya, itu kita kena pasal 221 ayat 2-nya tadi. Kalau ayat 1-nya tadi menyembunyikan orangnya. Kalau di ayat 2 ini menghancurkan barang bukti, menghilangkan barang bukti. Maksudnya supaya penyidikan itu menjadi sulit gitu ya. Itu dikenakan pasal ini teman-teman. Nah, terkait pertanyaan teman kita tadi, di pasal ini diatur bahwa aturan di atas tidak berlaku bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk menghindarkan atau menghalaukan bahaya penuntutan terhadap seorang keluarga saudara atau semenda garis lurus atau dalam garis menyimpang derajat kedua atau ketiga, atau terhadap suami atau istrinya atau bekas suami atau bekas istri. Jadi kalau itu tadi dilakukan terhadap saudara-saudara, semenda, atau istri, suami, atau bekas istri, atau bekas suami, ini tidak dihukum. Jadi pertanyaan teman kita tadi, kalau dia menyembunyikan mantan suaminya dari incaran polisi, dia tidak dihukum. Itu menurut undang-undang ini teman-teman, bukan kata saya. Nah, ada satu lagi yaitu di pasal 233 KUHP. Nah, barang siapa dengan sengaja menghancurkan, merusak, membuat tak dapat dipakai, menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang, akta-akta, surat-surat atau daftar-daftar atas perintah penguasa umum terus-menerus atau untuk sementara waktu disimpan atau diserahkan kepada seorang pejabat atau kepada orang lain untuk kepentingan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Nah, di pasal 233 ini teman-teman, kalau kita menghancurkan, merusak barang bukti yang sudah ada di dalam petugas, artinya barang bukti yang sudah disita ya, untuk akan dibawa ke pengadilan, lalu kita rusak atau kita curi, maka kita kena pasal ini, ancaman pidananya 4 tahun penjara. Bedakan ya, kalau yang pertama tadi sebelum ke persidangan kita sudah menghilangkan, menyamarkan sehingga sulit melakukan penyidikan. Itulah menghalang-halangi penyidikan tadi. Tapi kalau pasal 233 ini sudah
barang bukti udah disita petugas lalu hilang atau rusak, kena pasal 233 ini teman-teman. Begitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tapi buat rekan kita tadi yang bertanya, sebaiknya serahkan aja lah mantan suaminya tuh, daripada dikejar-kejar terus sama polisi kan. Capek juga kan, lebih bagus bertanggung jawab, hadapi, lalu kalau bisa minta maaf lah atau jelaskan kepada hakim bahwa Anda menyesal misalnya. Ya, bertobatlah, barangkali hukumannya tidak terlalu berat. Begitu, mudah-mudahan bermanfaat.